Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andri dalam materi Web Programming 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perintah PHP. Untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi apabila ingin berdiskusi dengan saya terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan, bisa melalui Facebook Akademi Belajar, Instagram akademi.belajar, Twitter akademi_belajar, serta materi yang akan saya bahas pada video kali ini akan saya upload dalam bentuk file di blog akademi-belajar.blogspot.com. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman PHP. Ketentuan perintah dalam bahasa pemrograman PHP yang perlu rekan-rekan pahami adalah perintah PHP diawali dengan tag PHP pembuka dan diakhiri dengan tag PHP penutupnya, cukup dengan tanda tanya, lambang lebih besar. Lalu perintah PHP itu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini selalu dipahami terkait dengan penggunaan perintah PHP di mana diakhiri dengan titik koma. Lalu berikutnya perintah PHP bisa disisipkan di dalam HTML, begitupun sebaliknya. Nama file harus extension PHP, ya, titik PHP. Nanti ketika disimpan, jadi kita menuliskannya bukan lagi titik HTML, tapi titik PHP. Nah, ketika dijalankan ya otomatis perintahnya titik PHP yang kita buka filenya. Nah, ini ada contoh di mana perintah PHP disisipkan dalam perintah HTML. Maka ketika di save, namanya pun pakai extension PHP, contoh 05.php. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mau menyisipkan, misalkan menyisipkan di bagian body, headnya, tinggal tag PHP, ya, tinggal di ketikkan perintahnya. Di sini ada $name, ya. Dollar ini sebagai penamaan untuk variabel. Jadi di sini ada name ini adalah variabel. Karena kita lihat ada datanya itu adalah 12.17.08.29, ini diidentifikasi sebagai name. Maka ini variabel name itu menggunakan lambang $name. Lalu berikutnya ada Bima Bintang Galaksi, ini kita identifikasi sebagai data dari nama, maka variabelnya adalah $nama. Begitupun dengan berikutnya 12.101, ini kita identifikasi sebagai kelas, maka nama variabelnya adalah $class. Lalu berikutnya perintah untuk menampilkannya ini menggunakan echo, ya, echo dalam dalam tanda petik 2 seperti ini. Kita tinggal menampilkannya, name saya sama dengan kita tampilkan atau kita panggil variabelnya name, maka $name. Nah, di perintah PHP itu juga bisa menggunakan atau menyisipkan HTML. Contoh di sini ada BR, pindah baris, ya. Nah, kita bisa menyisipkan BR-nya di dalam perintah PHP. Nah, hanya untuk penulisan HTML, ya, kalau disisipkan di dalam PHP, dia disisipkan di dalam echo, ya, tidak bisa di luar dari echo atau tidak bisa di luar dari tanda petik echo-nya. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini saya punya contoh PHP. Di sini ada data Andri 3A, UTS-nya 80, UAS-nya 90, nilai akhirnya 85, di mana nilai akhir didapat dari nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan ada beberapa variabel, ada variabel nama, variabel kelas, variabel nilai UTS, variabel nilai UAS, variabel nilai akhir. Nah, saya akan mencoba perintah ini tanpa menyisipkan di HTML terlebih dahulu. Jadi PHP juga bisa berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan perintah HTML, cukup mengetikkan perintah PHP juga bisa. Kita akan coba. Ya, di sini saya sudah membuka file membuka editor text Sublime, di mana saya sudah menuliskan tag PHP pembuka dan tag PHP penutupnya. Saya akan save dengan nama contoh PHP. Seperti biasa, kita simpan filenya di sum.htdocs, ya, yang ada di C, yaitu sum.htdocs. Web 1. Saya ini langsung saja sebenarnya pertemuan ke 5, ya. Saya gabung saja.
perintah PHP saya tulis contoh PHP titik maaf contoh titik PHP biar tidak rancu ya kalau saya tulisnya contoh PHP titik PHP. Saya save dengan nama contoh titik PHP. Saya save filenya. Maka di perintah sini kita akan mengetikkan perintahnya. Ada variabel, tadi masih ingat pakainya adalah dolar nama sama dengan titik ya. Titik koma jangan lupa. Titik koma. TS saya singkat saja. Karena dia adalah integer dan nanti dipakai hitung-hitungan, maka kita tidak menggunakan petik ya. Sesuai dengan tipe datanya. Lalu n akhir adalah kita pakai kurung. Mungkin rekan-rekan perlu memahami bahwa ketika ada pembagian penjumlahan, maka yang mana yang mau kita dahulukan, yaitu kita batasi dengan tanda kurung. Kalau tidak, nanti dia akan membaca pembagian terlebih dahulu. Titik koma. Kalau sudah, kita tinggal panggil echo titik. Nah, sebenarnya kita bisa menuliskannya satu baris seperti ini saja, echo-nya nggak perlu berulang-ulang ya. Saya tinggal menggunakan tag pre juga bisa supaya tampilannya sesuai yang apa yang kita ketikkan. Saya tinggal tulis nama ya. Di sininya tinggal panggil dolar nama. Lalu kelas gelar kelas. Nah, kalau sudah ini perintahnya ya, kita tinggal menuliskan echo-nya dan perintah yang ingin kita tampilkan tulisannya. Kalau sudah, jangan lupa di save, lalu dijalankan, dibuka browsernya. Saya pakai Google Chrome. Nah, di bagian sini tinggal kita ketikkan alamatnya, tadi kita simpan. Kalau saya simpan di localhost, yaitu ini samhtdocs di folder web 1, perintah PHP. Lalu nama filenya tadi contoh titik PHP. Ketika saya jalankan tampil seperti ini, Andri 38090, nilai akhirnya 85 ya. Nah, karena ini dia menggunakan yang namanya perintah PHP murni, maka perbedaannya kalau tidak menggunakan HTML adalah kita tidak bisa merubah nama header. Nama headernya seperti ini ya. Makanya sebenarnya kadang memang tetap kita perlukan perintah HTML untuk menyisipkan perintah PHP ini supaya headernya tetap bisa kita atur penamaannya. Saya akan contohkan bagaimana menyisipkan perintah HTML, perintah PHP di HTML. Sebenarnya kalau rekan-rekan ingin menyisipkannya, maka tinggal seperti ini.
perintah HTML-nya menyisipkan kurang lebih bentuknya jadi seperti ini. Tinggal kita save, kita lihat hasilnya di browser. Ya, bentuknya kurang lebih jadi seperti ini. Contoh PHP, karena tadi kita sudah ya, bentuknya jadi seperti ini, yaitu kita bisa lihat di bagian title header-nya sudah muncul contoh PHP-nya. Oke, itu adalah perintah dasar dari PHP. Yang pertama adalah pahami penulisan variabel di PHP, yaitu menggunakan dolar, lalu setiap akhir perintah PHP diakhiri dengan titik koma. Lalu jangan lupa perintah PHP bisa disisipkan di HTML. Ya, begitupun perintah HTML bisa disisipkan di PHP. Hanya untuk perintah HTML ketika mau disisipkan di PHP, penulisannya tidak perlu penulisan HTML lagi, tapi cukup penulisan perintah atau tag HTML-nya di dalam echo. Baik, demikian materi singkat mengenai pengenalan perintah PHP. Semoga rekan-rekan bisa mengeksplor lebih jauh perintah PHP, terutama penggunaan operator, hitung-hitungan, dan sebagainya. Bisa rekan-rekan coba. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa menghubungi saya melalui Facebook page Akademi Belajar, Instagram Akademi Belajar, maupun di Twitter Akademi Belajar. Baik, sampai ketemu di video-video berikutnya.